Selamat datang kepada Prof. Sai dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Budianto dengan NIM 1924 10 10 30 35 dari kelas IPPLB. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai UTS, yaitu Static Testing dan Control Flow Testing. Untuk objek yang saya pilih sebagai objek untuk dilakukan testing adalah Agraris, di mana Agraris adalah sebuah website berbasis Flash yang support TensorFlow sebagai fitur untuk melakukan machine learning terhadap rekomendasi tanaman terbaik berdasarkan tanah yang ada di sekitarnya. Lalu untuk input yang dibutuhkan terdapat 7 buah masukan, di mana terdapat kandungan natrium, potasium, kalium, provinsi kota, pH, dan curah hujan. Di mana provinsi kota ini akan kita olah kembali melalui Open Weather API untuk didapatkan temperatur dan kelembapan dari kota tersebut. Lalu untuk hasil klasifikasi yang diberikan berupa nama tanaman yang cocok untuk ditanam pada lahan tersebut. Lalu di sini terdapat link penting, di mana yang pertama adalah link website yang telah saya deploy pada Heroku, yaitu agrarisherokuapp.com, dan juga terdapat link GitHub, di mana link GitHub ini merupakan link saya sendiri sebagai tempat untuk meletakkan source code dari project ini. Lalu terdapat 5 skenario yang ada pada draft test plan saya. Yang pertama adalah menampilkan homepage dari Agraris menggunakan Flash. Yang kedua adalah pengambilan data cuaca dari Open Weather API. Yang ketiga adalah normalisasi input pengguna pada input rekomendasi tanaman. Yang keempat adalah casting NumPy array menjadi label berupa kata-kata. Dan yang terakhir adalah mencari rekomendasi tanaman berdasarkan input pengguna. Lanjut, kita menuju ke tes skenario yang pertama, yaitu menampilkan homepage dari Agraris. Ekspektasi yang ingin didapatkan dari menampilkan homepage Agraris ini adalah tampilnya sebuah homepage seperti website berikut. Kita dapat melihat bersama homepage dari Agraris ini sendiri. Nah, untuk melakukannya, kita memerlukan yang pertama adalah import library terlebih dahulu. Lalu, kita juga membutuhkan beberapa supporting method yang lain dari Flash, seperti render template, request, JSON, dan markup. Lalu kita butuh untuk menginstansiasi terlebih dahulu Flash app-nya dengan menggunakan Flash name. Lalu kita akan membuat sebuah rute menuju index.html atau routing biasa. Lalu kita akan menggunakan dekorator di sini dengan parameter yang pertama adalah garis miring saja, menandakan kita tidak membutuhkan parameter lain untuk menuju ke rute ini. Lalu kita akan mengembalikan render template dari index.html, di mana index.html merupakan file yang akan kita load untuk kita tampilkan pada halaman pengguna. Lalu kita akan run Flash app ini menggunakan app.run. Apabila di flowchart-kan, maka akan menjadi seperti ini, di mana start merupakan penanda awal, lalu kita import library yang kita butuhkan, lalu kita memanggil fungsi home untuk melakukan render sebuah template yang bernama index.html. Lalu kita akan run aplikasinya dan selesai. Hal ini apabila kita kelompokkan dalam control flow testing, maka adalah sekuensial, di mana program ini akan berjalan seperti biasa atau default dari atas, dari start ini, hingga menuju ke end. Sekarang kita akan lanjut menuju tes skenario kedua, yaitu pengambilan data cuaca dari Open Weather API. Untuk ekspektasi yang didapatkan, kita akan mendapatkan data temperatur dan kelembapan dari Open Weather API untuk input prediksi. Nah, contohnya adalah di sini. Apabila saya menginginkan suhu dari kota di Jember, maka kita membutuhkan input berupa Jember. Lalu untuk output-nya sendiri adalah dua nilai float. Yang pertama adalah nilai temperatur dalam bentuk Celsius, dan yang kedua adalah nilai kelembapan. Apabila kita lihat pada flowchart-nya, maka akan menjadi seperti ini. Pertama-tama, kita akan memanggil fungsi ini, weatherfetch, yang membutuhkan parameter bernama city name, atau kota yang akan kita cari temperatur dan kelembapannya. Lalu kita akan mendefinisikan base URL, di mana base URL ini merupakan di mana lokasi URL tempat kita mengambil API tersebut. Di sini Open Weather API. Lalu API key adalah merupakan password yang kita dapat setelah kita melakukan registrasi pada Open Weather Map. Nah, di sini kita mendapatkan API key yang berwujud string. Lalu untuk melakukan consume API, kita dapat menggabungkan string-string yang kita miliki, yaitu base URL, ditambah dengan city name, yaitu Jember, untuk menyusun sebuah query,
ditambahkan dengan ID, app ID-nya, dan API key-nya. Lalu dari link ini kita akan mendapatkan respons berupa JSON yang akan kita olah kembali untuk kita ambil beberapa nilai tertentu yang kita butuhkan. Seperti dalam kasus ini adalah temperatur dan kelembapannya. Nah, di sini terdapat control flow selection, di mana terdapat dua kondisi yang bernilai true dan false. Apabila false, maka kita tidak akan mengambil data apapun dan langsung mengakhiri program. Namun apabila akhirnya bukan 0404 atau resource ini kita temukan, maka kita akan mengambil JSON dari kota tersebut untuk kita susun kembali menjadi data-data yang kita butuhkan, seperti temperatur dan humiditas. Untuk temperatur sendiri, data yang kita dapatkan dalam bentuk Kelvin. Maka dari itu, untuk mengubah data dari Kelvin menuju Celsius, kita harus mengurangi data tersebut dengan 273,15. Lalu kita bulatkan dua angka di belakang desimal. Sama halnya dengan humiditas, di mana kita akan mengambil humiditasnya pada JSON tersebut. Lalu dua value itu akan kita kembalikan menjadi sebuah set. Dan berakhir. Apabila kita lihat pada codingan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana base URL merupakan URL awalnya dari openweathermap.org untuk mengarahkan ke API yang akan kita consume. Lalu di sini berakhir dengan Q sama dengan yang akan dilanjutkan dengan nama kota. Nama kota ini merupakan city name yang menjadi parameter yang kita butuhkan. Lalu kita sambung dengan ID untuk query kedua dari API ini, yang dilanjutkan dengan app ID-nya ini. Lalu hasilnya akan kita dapatkan respons. Respons JSON ini akan kita olah. Apabila hasilnya bukan 04, maka kita akan mengambil suhunya dan humiditasnya. Namun apabila hasilnya adalah 404, maka kita akan return none. Nah, ini akan saya contohkan apabila saya melakukan weather patch pada kota Jember. Nah, hasilnya adalah set, di mana angka pertama yang merupakan 29,27 merupakan temperatur dalam bentuk Celsius, dan yang kedua adalah humiditas kota Jember. Sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu normalisasi input pengguna pada input rekomendasi tanaman. Nah, data input pengguna akan dinormalisasi untuk mendapatkan angka yang berkisar antara 0,1. Mengapa kita perlu melakukan normalisasi? Karena tanpa normalisasi, range dari data akan menjadi sangat jauh. Seperti kalium, apabila kita lihat di sini, min value-nya adalah 0 dan max value-nya adalah 140. Hal ini akan berpengaruh apabila kita akan melakukan inferensi secara langsung menggunakan angka mentah tersebut. Maka dari itu, perlu dinormalisasikan hal tersebut, sehingga angka yang kita dapatkan berkisar hanya antara 0 dan 1 saja. Baik, langsung saja kita menuju flowchart, di mana yang pertama adalah kita akan memanggil terlebih dahulu array parameternya, yang berisi 7 nilai yang akan kita normalisasikan. Di sini saya telah mengambil data min value dan max value yang bernilai 7 angka pada array tersebut, di mana nilai pertama adalah natrium, potasium, kalium, temperatur, humiditas, pH, dan kelembapan. Sama seperti max value yang juga bernilai 7 angka pada array tersebut. Nah, lalu kita akan melakukan perulangan untuk melakukan normalisasi pada setiap indeks yang ada pada array parameter. Di sini, untuk melakukan normalisasi, kita akan mengurangi nilai dari yang kita dapat pada array parameter, dikurangi dengan nilai terendah yang ada pada array tersebut, lalu dibagi dengan nilai terbesar yang telah dikurangi terlebih dahulu dengan nilai terkecil. Lalu, hasil ini akan kita kembalikan lagi kepada sebuah array lagi, di mana sebuah array ini akan menampung seluruh nilai tersebut. Lalu kita akan kembalikan nilai tersebut kepada fungsi sebagai nilai output. Nah, di sini untuk control flow-nya, kita menggunakan sequential dan repetition atau perulangan. Di mana sequentialnya dapat kita lihat di sini pada arah default-nya dari atas ke bawah. Lalu di sini terdapat perulangan yang menandakan repetition. Lalu mari kita coba langsung pada saat kita melakukan coding. Di sini saya telah menyiapkan sebuah array 90, 42, 43, 23, dan seterusnya. Nah, saya akan melakukan normalisasi pada array ini untuk memudahkan inferensi pada model. Di sini dapat kita lihat, setelah kita lakukan normalisasi dan sebelum kita lakukan normalisasi, range-nya berubah jauh.
di mana pada sebelum normalisasi angkanya bernilai antara 0 hingga 140, namun ketika kita telah lakukan normalisasi, angkanya berubah menjadi 0,64285,714, di mana angka ini merupakan pecahan yang berkisar antara 0 dan 1. Hal ini akan memudahkan kita dalam melakukan inferensi. Baik, sekarang kita akan lanjut menuju fungsi yang keempat, yaitu casting NumPy array menjadi label berupa kata-kata. Setelah kita melakukan inferensi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana hasil ini merupakan hasil konfidensi model terhadap inferensi yang telah kita lakukan. Nah, dalam model ini terdapat 22 nilai yang dapat kita saksikan dan bernilai di antara 0 hingga 1, yang menandakan konfidensi model terhadap label tersebut. Nah, di sini saya telah melakukan bold terhadap satu value, di mana value ini merupakan yang paling besar. Nah, value ini berupa array saja. Maka dari itu kita perlu mengekstrak indeksnya untuk mendapatkan value yang kita inginkan, yaitu label. Nah, sebelumnya saya telah melakukan one-hot encoding untuk merubah label-label tersebut menjadi angka. Dan sekarang saya akan melakukan reverse one-hot encoding untuk mengubah kembali indeks tersebut menjadi kata-kata. Seperti contohnya di sini, saya akan merubah nilai ini yang berada di indeks ke-20 menjadi kata-kata kembali, yaitu padi. Untuk caranya, saya akan tunjukkan dalam flowchart di bawah ini. Yang pertama, saya akan memanggil fungsi tersebut dengan mengambil parameter berupa prediction yang merupakan NumPy array yang akan kita cari. Lalu kita ambil result-nya dengan np.argmax, di mana np.argmax akan mengembalikan indeks terbesar yang memuat label yang akan kita cari. Lalu kita akan membuka file label JSON ini untuk mencari label mana yang cocok dengan result yang telah kita miliki. Di sini kita melakukan perulangan untuk mencari apakah string result itu sesuai dengan value ini. Apabila berbeda, maka kita akan lanjut menuju perulangan berikutnya, dan apabila benar, maka kita akan menghentikan perulangan ini dengan melakukan return. Nah, kebetulan pada nilai ke-20 ini, nilainya adalah padi. Maka string result telah sesuai dengan value. Maka dari itu kita kembalikan key-nya, yaitu padi. Nah, apabila kita lihat pada codingan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin akan saya jelaskan di mana pertama kali kita akan melakukan load model untuk mengambil model yang telah kita inferensikan sebelumnya dan telah kita save. Lalu di sini saya akan melakukan prediksi terhadap NP user input scale yang telah kita lakukan normalisasi bersama di bawah. Lalu hasil normalisasi tersebut atau hasil prediksi tersebut akan kita class label untuk mendapatkan hasilnya, yaitu padi. Nah, di sini pertama kali saya akan melakukan print list prediction untuk melihat seperti apa bentuk dari input yang kita masukkan. Dan dapat kita lihat inputnya adalah sebuah NumPy array yang bernilai 22 angka. Lalu kita mencari np.argmax, di mana argmax merupakan indeks mana yang menampung nilai terbesar dari array tersebut. Dan kita dapatkan indeks ke-20 di sini. Lalu kita lakukan perulangan untuk mencari tabel mana yang cocok dengan result yang telah kita dapat. Apabila result tersebut telah kita temukan, maka akan kita kembalikan key-nya. Seperti di sini kita mengembalikan string padi dari angka 20. Itu adalah flowchart keempat yang telah saya buat. Di sini terdapat 3 buah control flow yang ada. Yang pertama adalah sequential, di mana default-nya yaitu dari atas ke bawah. Dan di sini terdapat perulangan for each, di mana kita melakukan perulangan untuk mencari apakah value ini telah cocok dengan hasil prediksi yang telah kita buat. Lalu di sini juga terdapat control flow percabangan, yaitu kita melihat apakah result-nya sudah sesuai belum, apabila sudah sesuai, maka kita akan kembalikan key-nya, apabila belum, maka kita akan lanjutkan perulangan ini hingga kita menemukan key yang sesuai. Kita lanjut menuju flowchart terakhir atau tes skenario terakhir, yaitu mencari rekomendasi tanaman berdasarkan input pengguna. Untuk skenario ini merupakan gabungan dari seluruh skenario yang telah dibuat, yaitu skenario 2, 3, dan 4, di mana kita akan menampilkan library
di mana kita akan menampilkan form input hingga kita akan menampilkan form output-nya. Di sini, untuk pertamanya, kita akan melakukan import flex seperti pada flowchart pertama, untuk mengambil library flash untuk kita lakukan templating. Di sini kita akan mengambil fungsi recommend predict, di mana recommend predict ini akan kita gunakan untuk mengambil input dari user, dan kita akan melakukan prediksi terhadap nilai yang telah dimasukkan oleh user untuk mendapatkan sebuah output. Di sini kita akan mengambil nilai dari nitrogen, fosforus, potasium, dan mengambil Ct, lalu pH, dan rainfall-nya. Lalu kita lakukan fungsi weather fetch seperti pada tes skenario kedua. Apabila hasilnya none, maka kita akan langsung mengembalikan form lagi, lalu kita akan menghentikan proses ini. Namun apabila bukan none atau kota tersebut merupakan kota yang valid, maka pertama kita akan lakukan fetch atau weather fetch dari temperatur dan humiditas dari kota tersebut berdasarkan input yang telah dimasukkan oleh user. Lalu kita akan melakukan user input, di mana user input ini kita akan mendefinisikan sebuah array, di mana array tersebut akan menampung seluruh masukan dari user, seperti natrium, potasium, kalium, temperatur dan humiditas yang telah kita peroleh dari Ct, pH, dan rainfall. Lalu di sini kita lanjutkan dengan melakukan normalisasi terhadap input dari user. Lalu kita akan melakukan prediksi, dan yang terakhir adalah inferensi kembali atau reverse one-hot encoding terhadap hasil yang telah kita dapatkan. Lalu hasil tersebut akan kita kembalikan menuju halaman output untuk kita tampilkan kepada user. Demikian berakhirnya flowchart kelima yang juga mengakhiri presentasi IPPL saya mengenai static testing dan control flow testing. Apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama presentasi ini berlangsung, saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan video ini.